Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish, juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jangan sepelekan lingkungan. Lampung memiliki luas total wilayah 60.200,9 km persegi dengan luas areal daratan 35.376,5 km persegi atau 58,8% dan perairan laut 12 mil seluas 24.820 km persegi atau 41,2%. Daerah pesisir di Lampung seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 1.182 km. Tak ayal, dengan luas laut 41,2% tersebut, potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Gerbang Sumatera sangat besar. Luasnya lautan juga menjadi harapan sebagai sumber penghidupan para nelayan, pembudidaya udang, lobster, dan pelaku pariwisata. Akan tetapi, laut yang luas menuntut tanggung jawab yang besar untuk merawat dan melindunginya setiap waktu. Tak elok membiarkan laut tanpa penjagaan dan pengawasan. Lemahnya pengawasan membuka datangnya para perusak dari segala penjuru. Sumber pencemaran dan kerusakan bukan hanya dari daratan, tetapi juga justru dari aktivitas di laut. Pada Februari-Maret lalu, Laut Lampung pun penuh dengan limbah oli. Limpahan cairan organik yang tidak bercampur dengan air itu menerjang di sejumlah pantai Bandar Lampung. Pencemaran bukan yang pertama kali terjadi di perairan Lampung. Pada 2020, limbah hitam pekat juga mencemari pesisir pantai Lampung Timur. Setahun kemudian, tepatnya September 2021, limbah aspal dan minyak dengan skala lebih luas menerjang hampir seluruh wilayah pesisir Lampung, mulai dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus hingga pesisir barat. Dinas Lingkungan Hidup Lampung menyatakan kasus tersebut masuk kategori kedaruratan. Berdasar hasil tes laboratorium limbah, oli tersebut termasuk golongan limbah berjenis bahan berbahaya dan beracun atau B3 sehingga membutuhkan waktu lama untuk penanganan hingga pengumpulan. Penanganan hanya sebatas mengumpulkan sampel dan menguji di laboratorium. Tidak jelas dalam penegakan hukum siapa yang harus bertanggung jawab dan sanksi hukum bagi pelakunya. Kasus ini menjadi bukti nyata faktor lingkungan belum menjadi kebijakan prioritas di bumi Ruwajurai ini, padahal perlu ada tindakan nyata dan perlakuan khusus agar perairan Lampung tidak menjadi sumber malapetaka bagi warga pesisir dan masyarakat secara umum yang mengonsumsi hasil laut. DLH Lampung bersama tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menggandeng aparat keamanan untuk mengungkap pelaku hingga aktor intelektual terjadinya pencemaran limbah B3 yang sangat membahayakan bagi masyarakat banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 103 dengan tegas menyatakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Sudah selayaknya lingkungan menjadi perhatian semua pihak di bumi Ruwajurai ini. Laut memiliki potensi besar yang memberi kemaslahatan yang besar juga bagi masyarakat. Penjagaan terhadap laut bukan saja bertujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut itu sendiri. Lebih besar lagi, meminimalkan dampak perubahan iklim karena laut merupakan salah satu aspek yang terdampak pemanasan global. Segala perusakan serta penghancuran lingkungan harus terus dilawan. Jangan biarkan laut sendirian menghadapi masalahnya. Sudah saatnya pemerintah bersama pihak terkait untuk lebih konsentrasi menjaga kelestarian perairan. Laut yang memberi hidup dan kehidupan ialah laut yang senantiasa dijaga, dirawat dan dilindungi. Laut yang tetap bersih, segar, sehat, dan tanpa polusi
akan menjadi warisan yang tak ternilai bagi generasi berikutnya. Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Jangan sepelekan lingkungan. Jangan sepelekan lingkungan. Memang Lampung ini mempunyai luas 60 ribuan kilometer. 40%-nya adalah perairan. Ribuan kilometer garis pantai. Ini sebenarnya potensi yang sangat besar dan juga beragam dari perairan. Nah, seperti apa Mas Wid gambarannya potensi yang ada di perairan Provinsi Lampung? Ya, jangan sepelekan lingkungan ini kita bicara dulu tentang laut dan pesisir ya. Oke. Jadi jumlah betul seperti disampaikan Mbak Nana tadi, 41% luas Lampung ini berupa perairan, berupa laut. Kemudian garis pantainya itu 1.200 km kira-kira. Itu dari ujung pesisir barat sampai ke Mesuji sana. Itu sekitar 1.200 km dan banyak yang tergantung dari situ. Kehidupan orang-orang yang tergantung dari situ di penduduk Lampung. Tetapi pengawasan dan penegakan hukum selama ini masih sangat lemah. Padahal ada di situ nelayan, ada di situ ribuan nelayan, terus petambak, budidaya udang, budidaya lobster, budidaya kerapu, kemudian belum lagi wisata ya. Kita bicara industri wisata di Lampung ini kan didominasi oleh kawasan wisata bahari atau wisata pesisir. Dan selama ini penegakan hukum di wilayah pesisir itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Terbukti dari beberapa kali kasus juga sampai sekarang tidak terungkap. Betul sekali. Dari pencemaran oli, juga aspal yang berlangsung juga bukan cuma tahun ini, dari beberapa tahun yang lalu. Namun hingga saat ini itu belum ada sanksi ataupun belum ada tersangka yang bisa ditetapkan, seperti itu Mas Wid ya? Ya, sebagai kelas balik aja tahun 2020 itu perairan Lampung Timur itu tercemar limbah aspal. Kemudian tahun 2021 ada limbah aspal dan minyak itu bahkan seluruh pesisir Lampung itu tercemar. Mulai dari Lampung Timur, kemudian Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, pesisir Barat, semua tercemar limbah aspal bercampur minyak. Kemudian yang terakhir adalah sekitar 4 bulan lalu itu di pesisir Panjang itu ada limbah mirip oli. Limbah mirip oli itu ternyata setelah diselidiki, diperiksa, dicek di lab, ternyata itu limbah B3, limbah beracun dan berbahaya kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi kita sangat penasaran sebenarnya upaya apa hingga saat ini dilakukan pemerintah dan juga pihak terkait untuk mengetahui siapa pelakunya. Seperti itu Mas Wid ya. Tapi tahan dulu, nanti kita kembali untuk membahas hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.